Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya di kesempatan kali ini. Bersama saya Rudi Purwanto, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi manajemen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi tentang deret berkala pada mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 dengan dosen pembimbing Ibu Yuanisa Aisanafi SE MSAK. Baik, materi yang akan saya sharing kali ini diantaranya yang pertama yaitu tujuan pembahasan, kemudian yang kedua definisi dan fungsi dari deret berkala, dan yang terakhir adalah contoh soal dan penyelesaian dengan metode yang saya ambil yaitu metode kuadrat terkecil. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama, tujuan pembahasan yang pertama sebagai syarat nilai ujian akhir semester ganjil. Kemudian yang kedua dapat menentukan persamaan tren linier untuk meramal nilai variabel pada masa yang akan datang. Itu merupakan tujuan pada pembahasan kali ini. Kemudian yang kedua definisi dan fungsi dari deret berkala. Oke, definisi dari deret berkala yaitu adalah sekumpulan data observasi yang variabelnya diukur dalam urutan periode waktu tertentu. Oke, untuk periode waktunya yaitu bisa sangat variatif, bisa bulanan, triwulan, tahunan, atau bahkan puluhan tahun dan sebagainya. Itu merupakan definisi dari fungsi deret berkala. Kemudian fungsinya, fungsi dari deret berkala yaitu yang pertama membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Ya, jelas ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk aplikasinya seperti saya yang bekerja di pabrik. Ini sangat membantu untuk analisa dan perbaikan kedepannya seperti apa gitu. Jadi ini salah satu fungsi aktual dalam kehidupan nyata ya untuk deret berkala. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu dalam peramalan atau forecasting. Yang ketiga membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data. Dan yang terakhir adalah membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan data yang lainnya. Oke, itu merupakan definisi dan fungsi dari deret berkala. Kita lanjut. Contoh soal dan penyelesaian. Oke, untuk contoh soal yang saya pakai yang pertama metode yang saya gunakan yaitu metode kuadrat terkecil ya. Jadi nah ini merupakan contoh soal. Contoh soal yang saya buat di sini yaitu data penjualan ban dari PT Bisunter Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Jadi untuk tire yang terjual di sini juta pieces ya satuannya. Kemudian data yang saya pakai ini data ganjil yaitu ada 5 data tahun 2018 sampai dengan 2022. Dari data ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kita diharuskan membuat tren linier dari penjualan PT Bridgestone. Kemudian yang kedua, perkiraan jumlah penjualan dari PT Bridgestone pada tahun 2023. Oke, kita langsung ke penyelesaian soal yang pertama yaitu membuat persamaan tren linier penjualan PT Bridgestone. Oke, untuk membuat persamaan tren linier dengan metode kuadrat terkecil, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Dengan pertama kita harus mencari dulu nilai A, kemudian kita cari nilai B itu sendiri sehingga didapatilah persamaan Y sama dengan A plus BX. Oke, kita coba ke penyelesaian yang pertama yaitu mencari nilai A. Oke, untuk nilai A rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N.
nilai A ini yang berwarna hijau. Jadi untuk sigma Y adalah total penjualan data Y. Sini dari 5 tahun itu totalnya adalah 57,3. Satuannya adalah juta pieces tire ya. Jadi total nilai atau sigma Y di sini adalah 57,3. Kemudian N adalah total dari data yang kita miliki. Jadi total data yang kita miliki tadi ada 5 ya, dari 2018 data yang pertama, dan data yang terakhir adalah 2022. Sorry, maaf, ini data 2022 ya. Jadi total ada 5 data. Jadi N di sini adalah 5. Oke, kita masukkan ke dalam satuannya. Sigma Y tadi 57,3 dibagi dengan banyaknya N, yaitu 5. Jadi 57,3 dibagi 5. Tadi kita hitung manual ya. Kita coba confirm ulang. 57,3 dibagi 5. Oke, 11,46. Jadi nilai A sesuai dengan rumus yang kita miliki, sigma Y dibagi N, dimana sigma Y tadi sebanyak 57,3 dibagi 5, hasilnya adalah 11,6. Oke, kita sudah memiliki nilai A. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mencari nilai B, dimana rumus untuk mencari nilai B itu adalah sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Oke, kita coba cari nilai dari XY. XY adalah perkalian nilai X dengan Y. Oke, yang pertama 2018 10,5 dikalikan dengan minus 2, hasilnya adalah minus 21. Kita coba confirm ulang. Clear. Minus 2 10,5 dikalikan minus 2 ya, 10,5 dikalikan minus 2. Salah 10,5 di 2 minus 21 ya, benar. Kira-kira nilai hasil dari X ya adalah seperti ini. Totalnya atau total XY, sigma XY adalah 4,4. Kita coba kemudian sigma X pangkat 2 nya kita coba jumlahkan di sini, hitung. Jadi X kuadrat min 2 pangkat 2 4, min 1 pangkat 2 1. Jadi kalau kita jumlahkan sampai dengan 5 data yang kita miliki, yaitu total sigma X kuadrat yaitu adalah 10. Kita sudah didapati angkanya, kita masukkan ke dalam rumus. Sigma XY adalah 4,4 dibagi sigma X pangkat 2 tadi adalah 10. Jadi 4,4 dibagi 10 adalah 0,44. Oke, kita sudah memiliki 2 data yang dibutuhkan. Yang pertama adalah data nilai A sebesar 11,46. Yang kedua adalah data nilai B sebesar 0,44. Dari 2 data ini langsung kita masukkan ke dalam persamaan seperti yang kita sampaikan di awal. Jadi persamaannya adalah sesuai dengan materi yang kita miliki juga di pertemuan 10 kalau nggak salah ya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi kita masukkan di sini persamaannya adalah ya aksen sama dengan A plus BX, di mana nilai A adalah 11,46 plus 0,44 nilai X. Jadi rumus pertama untuk jawaban untuk pertanyaan pertama, yaitu persamaan tren linearnya adalah Y sama dengan 11,46 plus 0,44 X. Oke.
Oke, itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu hitung perkiraan jumlah penjualan PT Brisunter Indonesia tahun 2023. Oke, kita masukkan ya rumus yang kita punya tadi. Jadi rumus yang tadi Y sama dengan 11,46 plus 0,44 X, di mana X adalah 3 ya. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, X adalah 3, Y sama dengan 11,46 plus 0,44 kali 3. Oke, yang pertama tentu kita kalikan dulu 0,44 ini dengan 3, hasilnya adalah 1,32. Baru kita masukkan penjumlahannya, jangan sampai kita salah juga karena perkalian tetap pertama ya. Oke, kita masukkan 11,46 ditambah 1,32, jadi hasilnya adalah 12,78 juta pieces tire. Oke, jadi kita ini merupakan jawaban untuk nomor 2. Jadi kesimpulannya, perkiraan penjualan ban PT Brisunter Indonesia di tahun 2023 sebesar 12,78 juta pieces tire. Oke, jadi yang pertama kita dapat mencari persamaan tren linearnya. Yang setelah kita mendapati persamaan tren linear, kita juga dapat menghitung atau memperkirakan tentang jumlah penjualan PT Brisunter di tahun 2023. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya untuk pelaksanaan aktualnya. Oke, kira-kira itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan deret berkala dengan metode yang saya pakai untuk contoh soal, yaitu metode kuadrat terkecil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.